bahas sesuatu yang relate banget sih. Bener. Relate atau enggak ya buat kamu-kamu, tapi yang jelas aku mulai aware sama istilah ini setelah aku hamil. Yes. Ada istilah yang namanya mom shaming. Mom shaming. Kalau aku sudah sering kena namanya body shaming sebelum aku menjadi ibu-ibu. Jadi kayak udah biasa kalau aku dibilangin dasar gendut. Itu kayak udah biasa karena aku udah dulu gendut kan. Jadi kayak yang entah itu aku lagi nge-MC terus orang-orang yang di depan panggung tuh pada bilang, "Wah, Mbak gendut," kayak gitu. Aku udah gak baper lagi. Jadi aku biasa bawa ke bercanda. Ya? Tapi beda cerita ketika sudah mom shaming. Karena kita baru beberapa tahun aja mengalami hal itu, dan paling baper kalau diomongin habis lahiran nih badannya tambah gendut banget, kok kulitnya hitaman. Aku memang tambah hitam banget kan. Aku udah pernah ditanyain dong gitu. Kan meteng meh tuh. Kan kesel, padahal orang mateng. Ya ampun nih belum balik. Iya. Gitu ya. Kan kesel ya. Kadang-kadang rata-rata yang ngomongin kayak gitu tuh malah orang yang belum menikah atau belum punya anak. Iya, makanya aku pribadi juga aku baru aware sama istilah ini setelah aku mengalaminya sendiri gitu, setelah aku hamil gitu ya. Mungkin ya sebelum aku hamil aku juga pernah mengutarakan hal yang tidak pantas kepada orang-orang yang lagi hamil, ke ibu-ibu. Mungkin aku juga pernah gitu. Cuma ternyata kamu harus tahu kalau itu bisa jadi menyakitkan. Bener. Gitu dan mungkin baper banget. Dulu kita ngomong nggak kita pikirin, jadi cuma nyeplos aja, dan kita nggak ngerasain oh ini orang kalau kita ngomong kayak gini sakit hati nih. Dan kita nggak ngerasain itu, tapi ternyata setelah kita menjadi seorang ibu, mom shaming tuh bener-bener kayak bikin baper banget, bahkan bisa bikin beberapa orang yang mungkin mengalami masalah mental itu bener-bener down banget gitu loh, karena hujatan, karena dinyinyirin, karena diolok-olok mungkin di dalam sebuah forum. Mungkin teman-temannya abis lahiran badannya pada bagus-bagus, terus dia badannya gendut sendiri, atau dia kenapa lah apalah segala macem. Ada banyak ya berarti faktornya kenapa mom shaming ini bisa bikin ibu itu baper banget. Kalau menurut kamu apa yang paling utama faktor yang bisa menyebabkan mom shaming ini ternyata bisa menusuk di hati? Ya balik lagi ya itu tadi, kita faktor utamanya adalah karena kita sekarang baperan setelah punya anak. Kalau umumnya nggak baperan, sebenarnya kalau dibawa santai sih bisa. Tapi kita nggak bisa santai, apalagi kita orangnya nyolot kan. Seperti yang tadi kita bahas, kita nggak bisa kalau nggak galak. Nggak bisa kalau nggak galak. Jadi sekalinya orang ngomong tuh kayak udah langsung aku baper. Aku langsung kadang tuh ada pernah. Jadi kan aku waktu abis lahiran si Gaya, aku sempat baby blues kan 3 bulan. Ya, pasti ya kayaknya 3-4 bulan itu aku yang bener-bener nggak nge-mall, nggak ngapa-ngapa. Jadi emotionally aneh gitu ya. Jadi kayak yang mana asiku nggak keluar, terus orang-orang pada bilang asi nggak keluar tuh gara-gara waktu hamil nggak pernah nggak pernah dipijit-pijit, bapaknya kurang pinter kayak gitu. Maksudku bapaknya pinter kemudian asi keluar apa hubungannya? Tapi mungkin asi bisa keluar dibantu oleh bapak mungkin kayak gitu, atau mungkin sebenarnya mereka semua tuh maksudnya baik, tapi jangan diutarakan di depanku dengan posisi ketika aku lagi baby blues kayak gitu loh. Itu bikin aku benar-benar down banget. Apalagi anakku kan waktu lahir keluar pertama itu nggak langsung dapet ASI kan aku berhenti dulu 5 hari kan. Jadi aku takut kalau si Gaya nguning, jadi dari awal itu waktu di rumah sakit udah aku kasih sufor, dan itu kan pakai tanda tangan segala macam. Itu yang bikin baper sebenarnya nggak sih? Maksudnya kayak yang aku kayak merasa gagal menjadi seorang ibu gitu ya. Udah kita down, ditambah lagi orang-orang yang pada nengokin anak kita ngomongin kayak gitu, ngandani yang dia aja jadi ibu tidak benar. Jadi aku sebel ya. Tapi kalau menurut aku faktor yang sangat mendasari mom shaming ini bisa jadi sangat menyakitkan adalah karena kita tuh sudah berusaha sebaik-baiknya jadi ibu, baru nih misalnya apalagi anak pertama ya Wit, baru jadi ibu, baru dihadapkan sama misalnya satu kejadian tentang anak gitu ya, kayak gini, anakmu kayak gini, kita lagi nyari-nyari gimana caranya, terus kita udah dapet caranya, kita lakukan, ternyata masih dikomentarin sama orang lain, kan sebel ya maksudnya. Sekarang nggak mungkin namanya ibu tidak melakukan hal yang terbaik untuk anaknya, bener nggak? Iya dong. Kita pasti udah berusaha dong, nggak mungkin kita cuma leyeh-leyeh, tahu-tahu ASI keluar, tahu-tahu si anak tumbuh kembang sendiri, berdiri sendiri tanpa empati. Padahal kita kan udah stres banget tuh, habis melewati fase menyusui, fase empati, fase ntar dia nggak bisa ngomong duluan, tapi jalan dulu di komentar tantrum. Ya Allah tuh capek banget beneran. Dan akan selalu terus begitu kan Wit. Iya. Jadi orang-orang nih kadang-kadang nggak paham gitu, tidak menyadari mungkin ya kalau
dalam proses itu tuh kita sangat berjuang, meskipun kadang kita nggak memperlihatkan juga kan. Iya. Masa iya gue mesti ngomong hari ini aku bikin MPASI sendiri, isinya ini. Kan lu nggak tahu gue berjuang banget dibuat bikin itu. Kita cari waktu, kita beli bahan-bahannya. Bikinnya 2 jam tahu empasi gitu. Aku 6 jam. Oh iya, itu ya sampai nasinya ya. disuapin tidak mau. Pakai slow cooker. Akhirnya kita beli dinggajan. atas saran Mam Adis beli dinggajan. Beb, gue tau ada lo kayak gajan. Siap, mantap. Awalnya kenceng. Aku sakit hati banget. Udah sama anak sakit hati, abis itu masih kena mom shaming. Kenapa sih kamu nggak masak MPASI? Lu nggak tahu anak gua nggak doyan masakan gue. Makanya Kan sebel, masa iya aku harus ngomong semuanya harus dijawab, kan enggak. iya. Gitu. Dan kayaknya memang kita harus benar-benar menyaring circle kita ketika sudah mempunyai anaknya nggak sih? Maksudnya kayak lingkungan yang sebelumnya mungkin mereka ya semakin kesini kan memang aku juga ngerasa semakin berubah ya sekelilingku ya. Yang tadinya aku tuh isinya anak-anak muda semuanya nih, teman-temannya yang anak-anak gaul yang nongkrong sana sini. Sekarang aku pilih circle yang isinya ibu-ibu yang bisa kita ajak sharing, walaupun nggak sepenuhnya ibu-ibu ya, maksudnya Kalau yang dulu udah party mature. sekarang play date gitu ya. Benar. Iya kan? Dan bong-bong metal teman-temanku juga sekarang playdate bersama. Lucu banget sih. Tapi jadinya lucu gak sih? Yang dulunya mereka gimana, anak metal gini-gini, sekarang mereka pada gendong bayi biasa. Terus ayo with playdate. Oke. Itu Iya, jadi lucu karena itu kayak fase hidup yang mulai naik satu step. Jadi kayak yang tadinya kita anak muda yang mulai yang mungkin belum memikirkan hal tentang anak, sekarang kita butuh sekeliling kita yang bisa ngasih kita masukan energi positif. Karena kalau kita terlalu mikirin orang banget dengan mom shaming, dengan mereka ngatain kita apalah, kalau ngatain aku nggak masalah, tapi kalau udah mulai ke anak itu aku paling baper banget. Baby shaming ya. Baby shaming yang bilangin aduh gaya hitam ya kayak bapaknya, lah emang bojoku ireng nih beb. Terus kalau hitam kenapa? Makanya aku bingung. Aku sebel. Jadi kayak, dan itu yang melakukan itu adalah orang-orang terdekat loh. Biasanya gitu ya. Iya. Nggak tahu kenapa mom shaming ini biasanya dilakukan sama orang-orang yang cenderung sering ketemu. Nah, dia sama yang tahu kita. kehidupan kita Iya malahan. benar-benar. Karena mungkin mereka merasa mereka berhak Nah, menyampaikan sesuatu gitu. Iya. Yang mereka merasa mereka berhak dan tahu kita persis gitu. Nggak bakal baper kalau diginiin kali gitu. Karena kan gue deket nih gitu. Mungkin mereka merasa seperti itu gak sih? dan mungkin ketika mereka ngomong ke kita nggak ngerespon yang marah atau apa, tapi kita cuma diam. Padahal sebenarnya kita juga baper loh dengan mereka ngomong kayak gitu tuh, kita udah ngerasa aduh nih mom shaming nih, karena dia udah mulai memojokkan kita juga, yang kayak masalah ASI tadi lah, empati lah segala macem. Dan itu tuh dilakuin dengan dia tuh cuma nyeplos biasa sebenarnya, Dis, bukan yang dia ancang-ancang iya, apa. bener-bener nggak bermaksud mungkin ya. Dia mungkin nggak bermaksud, tapi jadinya ya ampun orang ini harus aku jauhin dulu untuk beberapa waktu, yang kayak gitu loh. Jadi yang aku nggak mau responnya ketemu kita dulu. juga nggak mungkin yang langsung ngajak berantem gitu Iya. ya, langsung mode fight gitu Nah. juga enggak sih sebenarnya. Mungkin kita batin aja gitu, tapi ternyata itu bisa membekas gitu, kepikiran ya kan. Misalnya dibilangin kok asinya dikit sih, terus jadi aduh kenapa ya asiku dikit, apakah ada yang salah dengan aku, aduh kenapa ya kok dia misalnya dia juga dulu pengalaman asinya banyak, anaknya gendut segala macem gitu ya. Terus tuh kayak kita jadi kepikiran, overthinking, dan itu dampaknya jadi luas, mood jadi jelek, asinya makin gak keluar gitu kan. Bener, Jadi kita kan stres ngefeknya kemana-mana, marah-marah di rumah, terus semua aspek kena lah, kerjaan ya kena, apa segala macam. Mendingan makanya aku bilang jadi kayak banyak belajar gitu loh. Semakin kesini aku kayak lebih bisa membatasi diri untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang aku anggap dia bisa mom shaming ke diri kita. Kayak yang membatasi bukan berarti deng ayo main gah kue mom shaming, aku yang nggak bilang gitu. Tapi ya dengan aduh hari ini aku lagi ini si Gaya nih, aduh hari ini aku lagi ini, jadi aku ada alasan anakku gitu loh. Dan untungnya kita punya anak, jadi kayak punya alasan, oh kalau beralasan sesuatu pakai anak aja nih alasannya nih, ya nggak sih? pelarian ya. Terima kasih ya anak-anak kita berdua karena sering sekali menjadi alasan ya. Diajak keluar, keluar yuk. Padahal sih alasannya nggak ada duit ya. Cuma Rumi lagi makan nih, jam makan nggak bisa. Iya benar. Sama. Karena makan anak itu kan kita bisa sampai 1-2 jam loh. Si Gaya kan lama banget, padahal ada yang bilang tuh paling nggak makan tuh 30 menit kan. Perkara makan aja orang tuh kadang tuh masih rewel gitu loh, yang lihat, duh Gaya kok tiap hari makan sop. Ya sak-sakku tuh. Kan anaknya doyan. Yang penting anakku makan. Iya gak sih? Iya dong. Dan yang penting anaknya makan, daripada dia gak makan kerikil, makan segala macam, bingung kan malahan mereka. Debus malahan aku, nih duar areng malah bingung. Batunya batu ginjal. Kok unik, Kok komedi. komedi. Iya gitu kan, makanya
Kadang tuh suka harus bisa benar-benar membatasi diri kita dengan orang-orang yang kita anggap mereka tuh toksik untuk diri kita sebagai seorang ibu tuh harus dibatasin banget sih. Biar kita nggak stres juga. Iya, tapi menurut aku sih orang-orang apalagi perempuan itu perlu diedukasi sih Wit. Iya. Menurut aku soal mom shaming itu dampaknya ternyata apa. Dan ibu-ibu apalagi pasca melahirkan itu rawan banget kena yang namanya depresi. Nah. Ya kan, depresi is real bro. Iya ya. Bukan dibuat-buat tiba-tiba gila gitu, enggak. Enggak. Itu ada penyebabnya. Benar. Dan semuanya tuh correlated. Maksudnya ada penyebab misalnya dari kehamilan emang hormonnya kan berubah. Yeah. 1, 2 lingkungan sekitar yang tidak mendukung, Yeah. ditambah dihujat lagi, maksudnya mom shaming lagi, itu kan jadi semakin mengarahkan ke depresi malahan Yeah, jadinya. yeah. Dan depresi ini bahaya banget. Ada yang dampaknya sampai bisa ngebunuh anaknya, Benar-benar. ada yang pengen bunuh diri, ada yang jadi mentalnya sakit sampai ke belakang gitu. Makanya. Maksudnya menurut aku memang orang-orang perlu diedukasi sih soal mom shaming. Jadi Iya, harus benar. tahu apa yang boleh do and don'ts ke ibu hamil misalnya, Nah. atau ke ibu-ibu yang punya toddler misalnya gitu kan. Harus membatasi basa-basi terhadap ibu yang baru aja melahirkan. Jangan sampai ketika ketemu, duh anaknya kecil banget ya, nggak kayak ibunya gendut, bapaknya gendut. Aku paling sebel gituin. Jadi sebel. Aku kan gendut, suamiku juga gede kan badannya. Gaya itu kan badannya kecil. Ya kalau emang pembawaannya kayak gitu gimana? Orang dulu juga suamiku waktu kecil itu badannya juga segitu gitu loh. Jadi menurutku emang udah keturunan mungkin ya. Badannya modelnya tinggi, badannya kecil. Toh kalian sudah melakukan apapun yang Nah. terbaik, dibawa ke dokter spesialis Nah, anak segala semuanya, macem, semuanya. nutrisinya diperhatikan. Iya. Maksud gua lu nggak tahu, nggak usah asal ngomong gitu Makanya, loh. kecuali kalau kita nggak ngasih makan anak, kita nggak pernah yang gubris anak kita cuma dibiarin doang, dikasih pembantu segala macam, enggak kan? Toh Boleh kita lah ya juga, kalau keadaannya seperti itu nah diingetin boleh. gitu ya. Daily kita tuh juga sama anak kita loh, walaupun kita juga kerja, paling nggak kan kita masih 70% sama anak kita juga gitu loh. Dan aku tuh yang sebel ketika mereka ngomong ke kita tanpa dipikirin dengan kondisi entah itu hati kita lagi enak atau enggak, itu kan ngerusak banget kan. Jadi mendingan kalau umumnya aku diomongin apa, aduh ini ya, apalagi orang, mungkin kalau dia orang yang sering di circle kita nggak apa-apa, orang baru kenal terus ngomongin, aduh anaknya kok nggak ada rambutnya ya, ini kemana rambutnya, harusan beb. Kan kesel kan, ngapain sih ngurusin rambut, kan bisa ntar pakai extension bisa kalau yang nggak keluar, yaudah nggak usah ribet-ribet gitu. Tahu ya, kenapa sih orang tuh kayak gatel aja gitu. Maksudnya apa namanya? Jiwa julidnya. Judgment itu gampang sekali keluar dari mulut-mulut, apalagi oke, kalau misalnya itu keluar dari orang yang sudah berpengalaman gitu ya, maksudnya udah punya anaknya udah 5 misalnya. Kita baru anak pertama, kita nggak tahu, mereka merasa mereka lebih tahu, mereka bisa menggurui gitu kan. Kadang sebel juga ya Wit. Iyalah. Anakku mbiyen ngono kuwi tak kayak iki. Anakku mbiyen ngene iki. Loh kan tidak. Tapi intinya tidak semua anak bisa diperlakukan sama seperti anak-anakmu. Iya. Anakmu yang 5 itu juga anak 1 2 3 4 5 juga pasti treatmentnya beda-beda Benar, gitu benar, kan. benar. Nggak bisa disamain. Jadi ya selain tidak usah mom shaming, tidak perlu lah menggurui. Toh kalau misalnya kita butuh sesuatu, butuh penjelasan, pasti kita bakalan nanya gitu. Iya. Kalau nggak ditanya nggak usah ngasih tahu loh gitu pengennya. ngapain sih? Iya kan, judgement, menghakimi, terus menggurui itu tuh Nah. sangat tidak perlu dilakukan kepada ibu-ibu yang baperan kayak kita. Selagi kita baper adalah kita nyatek. Jadi hati-hati. Tapi baperannya kita nih akan selesai nggak sih Wit? Maksud gue setelah kita jadi ibu, apakah kita akan selalu insecure kayak gini? Enggak sih, jadi atau mungkin karena kita akan masih berangsur-angsur berakhir sih? pada akhirnya nanti kalau anak kita udah gede, tapi belum tentu deng. Kemarin itu Kan masalahnya ada lagi beda lagi. iya bener, ada saudaraku, maksudnya dia punya anaknya tuh kebenaran nih, anaknya tuh pergi sama pacarnya kemana, diomongin lah. Temenmu kok anaknya wes tiang-tiangan nih? Enggak, saudaraku kok koncokku anaknya. Tuwek men. Kok aku melorot. terus intinya diomongin di grup keluarga. Itu kenapa sih kok malah pergi sama pacarnya? Sebenarnya niat kita tuh bercanda. Tapi ibunya baper. Bilang gini, "Ya kan nek lo mau karo yang emang ngopo wong ya kono karo keluargane kono." Maksudku enggak perlu marah sebenarnya. Maksud kita kan mungkin makanya aku bilang next step orang ketika sekarang kan anak kita masih kecil. Toddler ya? Toddler. Baper-bapernya toddler. Ntar apa SD apalagi nih bapernya, SMP apalagi bapernya. Ntar kalau udah kuliah dia mulai pacaran pasti diomongin sama tetangga. Iya sih, bener-bener. Kayak yang dirasakan sama ibuku dulu, aku diomongin mamanya kerja nggak bener karena kan aku entertain yang pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, 1 Dibilang pagi kayak lebih tepatnya. gitu. Sampai kamu udah kerja juga masih ibunya kena ya? Nah
itu kayak yang ibuku kayak udah yang udahlah ngapain dengerin ngomongan orang, toh juga aku yang lebih ngerti ke anakku kayak gitu loh. Jadi ya kebenaran aja ibuku bisa menerima aku dengan kondisi seperti ini yang aku nggak dituntut untuk ayo dong kamu ganti kerjaan biar kamu nggak pulang malam di waktu itu, karena kalau sekarang kan aku udah mulai stabil nih pulangnya, maksudnya sebelum maghrib aku udah Jadi ibumu udah pulang memilih untuk pasang badan ya? Dia mulai membela anaknya yang enggak kok ini kerja kok Bu, jadi kerjanya gini. Jadi kalau meeting juga sama orang gini gitu loh. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu masih nggak etis gitu loh, Dis. Masih yang anak cewek itu kalau pulang sebelum jam 9 malam kayak gitu. Kerja tuh ya kantor gitu kan. Ya. Ada orang-orang yang beranggapan gitu ya. Kalau SD nih, kita kan toddler nih, anaknya urusannya sama kurus, sama urusan makan, sama urusan segala macam. Nanti SD urusannya rapot. SMP udah mulai beling, PS-an terus gitu mulai ya, tidak masuk sekolah. Ya. Terus SMA udah mulai aku ngerti anak kayak ngerokok. Nah, udah mulai begitu-gitu ya kan. Kuliah juga udah pasti bakalan nongkrong wedangan di parahan ibu ini. Ada terus hal yang bisa kasih ke ibunya gitu, maksudnya selalu bakal dihujat gitu ibunya karena mom shaming terus deh sampai anak gede juga kayaknya. Nikah juga kayaknya anaknya kok kayak Iya bener, nikahan aja jadi bahan omongan. Nikahan anak gue besok berarti emang bener ya nggak ada habisnya ya bohong jadi ibu ya. Iya kelar ya, oh my god. Jadi bener nikahan ya, bahas masalah nikahan. Ibuku nikahin aku nih. Ada seorang tamu yang menyeletuk, "Wih kok nikahannya suwe men to, Mbak?" Padahal wis nganggo WO nih anak itu. Kok nikahi suwe men kakek nari ya toh, Mbak. Jadi kan waktu aku nikah tuh ada nari-nari. Ada dance Jawa di bagian depan. Jadi emang lama kan, tapi maksudku ya wes sih, nggak perlu ngomen kan, ngerti gak sih maksudku? Iya. Dan itu adalah sahabat ibuku sendiri, jadi kayak yang ngapain sih pakai ngomen-ngomen hal yang nggak penting, kayak mencari celah aja untuk ngomongin nyacati pernikahan gitu loh. Dan ibuku cerita ke aku, emang ini suwe toh? Lah aku ya udah ngerti bang, aku yang pelabik dan aku nggak bawa jam kali ya, nggak ngerti kan, nggak bawa jam juga nggak ngerti gitu loh. Dan setauku juga ya, semua on time, prosesinya memang seperti tapi itu. Tapi ya udahlah, aku ya belum lagi nek sing ngrasani kemarin wortelnya sop kecut. Wortel sambal goreng atine rani atine sini kentang. Ngorang aku ya, males banget. Malesan. Ya kowe wae Bu sing rewang. Sampai anaknya kawinan, sampai anaknya punya anak lagi sampai jadi cucu. Nanti itu ya, sampai jadi nenek, kita kayaknya bakal kena juga itu cucunya bagaimana. Jadi memang harus benar-benar mempersiapkan hati sebelum menikah berarti ya. Okay. Ya nggak sih? Sebelum menikah loh, karena nikah ntar diomongin lagi suaminya gimana, udah punya anak yang diomongin, ntar punya anak cucu kita gantian diomongin. Ya kan, jadi kayak nggak ada habisnya gitu loh kalau dengerin orang yang mau mom shaming ke diri kita. Dan sebisa mungkin kita harus bisa membawa itu, bukan harus menjadi orang yang galak ke semua orang, tapi paling nggak kita bisa enggak kok dibawa bercanda aja. Kalau aku ya kadang mungkin aku ngerasa kalau udah keterlaluan aku malah bercanda, kalau enggak aku alihin aja pembicaraannya nih biar nggak ngomongin itu gitu. Jadi biar kita juga nggak baper terus kan. Kalau capek juga sebel terus tuh nggak enak ya Wit. Iya. Bikin moodnya jelek terus kalau digituin juga nggak enak sih. Jadi berarti yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menghadapi omongan-omongan itu. Yes, gitu benar. Ya. Harus banyak belajar juga karena nggak bisa yang sekali orang ngomong kita langsung bisa nyaut tuh nggak bisa. Jadi kita harus belajar juga daily activity kita ketemu orang-orang kayak gitu. Apalagi dengan aku yang pekerjaan ketemu klien wedding yang nyebelin kayak gitu tuh bikin aku belajar juga kayak yang ternyata nggak semua orang bisa kita tempatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi harus sebisa mungkin kita ketemu sama orang itu tuh ya kita harus bisa menempatkan diri, orangnya gini berarti aku harus gini, orang yang gini aku harus begini gitu loh. Jadi harus cara bisa ngadepinnya ya. Harus bisa ya menjadi bunglon di mana-mana lah ya. Iya kita fake banget sih tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita aman gitu secara mental, nggak kotor gak juga stress, hatinya gitu kan. Kayaknya kan kalau misalnya dibawa baper terus, orang-orang yang mom shaming, dibikin sedih terus, dibikin kepikiran terus juga kayaknya capek sendiri. Iyalah. Hati juga jadi kotor, yang harusnya kita nggak sebel sama dia tapi jadi sebel cuma gara-gara mom shaming. Tapi menurut aku tidak juga menjadi pembenaran buat teman-teman yang suka nyeletuk sembarangan. Nah gitu. benar. Cuma memang PR-nya ibu-ibu ini juga harus, berarti kita juga harus siap. Orang-orang juga harus jangan bodoh lah. Dan jangan sampai menghindar, karena kalau sekalinya kita menghindar pasti besoknya pasti akan ada lagi gitu loh Dis. Jadi nggak mungkin namanya mom shaming itu akan stop di situ aja, cuma sekali aja, nggak mungkin. Karena kita ketemu lagi sama orang-orang baru, ketemu lagi sama circle yang baru, ketemu lagi sama waktu anak kita TK nongkrong sama ibu-ibu di depan, itu kan orang-orang baru lagi nih yang akan siap untuk mengkritik kita nih. Kalau terjadi apa-apa. Enggak mom shaming pun minimal banding-bandingin sama anaknya sendiri lah ya. Anakku ya kan? Udah bisa pakai sepatu sendiri, anaknya belum ya Bu. Tarusan anakku langsung
nganggo beskap dhewe. Weddingan. Karusan BT. Padahal wedok. Terus kapan? Piye iki? Salah kicks. Gitu. Jadi memang harus kita hadepin orang-orang gini bukan untuk menghindar, tapi harus kita hadapi dengan kekuatan kita. Supaya mereka tidak melakukan itu lagi ke diri kita. Kadang-kadang ya pokoknya intinya adalah kamu tidak tahu perjuangan di balik seorang ibu itu mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Jadi jangan suka asal nyeletuk apalagi hal yang tidak baik gitu. Betul. Ya. Apalagi ngomongin soal badannya jelek, ini itu sangat bisa pengen tak bikin kerues. Kita insecure ya kalau misalnya menyutik hidung dengan cotton buds tapi terbuat dari baja tidak terkena pidana, sepertinya aku akan melakukannya. Bajanya sudah dibakar di atas api jadi agak melonyoh sedikit ya, jadi nggak apa-apa. Kalau bisa tembus sampai ke belakang. Sadis banget kita berdua. Oh my god. Pokoknya jangan jahat-jahat lah ya dari orang. Dan kita juga harus belajar dari diri kita sendiri. Mulai sekarang kita harus bisa menempatkan diri ketika kita tahu ada orang yang baru lahiran, gak usah dikomen. Udah kamu ngomen yang baik-baik aja. Ya anaknya lucu, udah titik stop. Gak usah yang nambahin. Tapi kok gak usah. Tapi koknya tuh yang bikin sakit hati soalnya. Gak usah. Kalau mau komen minimal kadonya 5 juta ke atas. Nah itu diterima. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, ngatain gak apa-apa. Karena ada 5 juta ke atas. Mau kado saya ketewe nyelok ke anakku gitu. Sabun mandi. Makanya tahu ngado kagak kepake. Komentar juga tidak penting. Harus kita basmi orang-orang ini. Punya anak sendiri. Iya. Karena harusnya punya anak berdua ya. Iya. Sudah daripada kita makin gak jelas. Terima kasih Mam, sampai jumpa di Mamsak episode berikutnya.